Kisah Ibu Sambung episode 14. Chandra dan Kinanti masih berada di restoran. Chandra telah selesai menikmati hidangannya sejak tadi, sedangkan Kinanti kembali menyesap sisa minumannya. Sekilas Chandra melirik arloji dan ia bermaksud ingin pulang. Baru saja ia ingin membuka suara untuk berpamitan ketika dilihatnya Kinanti ingin bicara. Maka Chandra pun menunggu. Baiklah Chandra, kurasa aku memang harus menerima kenyataan bahwa kamu sudah menikah lagi dengan wanita lain. Kinanti tersenyum. Ia terdiam sejenak sebelum bertanya, tapi apa boleh malam ini aku ikut bersamamu untuk menemui anak-anak? Chandra berdeham. Sebaiknya jangan sekarang Kinanti. Memang kenapa? Ayolah Chandra, aku sangat rindu pada anak-anak. Kamu tahu aku sudah sangat lama tidak bertemu dengan mereka. Kinanti memasang wajah sendu. Ekspresi Chandra tampak ragu, serba salah. Ia ingin menolak tetapi tak tega melihat wajah memelas Kinanti yang pasti sudah sangat merindukan Chiko dan Selin. Di sisi lain, Chandra belum siap menyaksikan pertemuan antara Kinanti dan Camelia. Apalagi saat ini Chandra baru saja ingin memulai pernikahan yang baik dan manis dengan Camelia. Mungkin lain kali saja kamu datang untuk menemui anak-anak Kinanti, saran Chandra. Kinanti menggeleng. Aku ingin sekarang, ikut bersamamu saja. Aku takut kalau ke sana sendirian. Kamu tahu ibu pasti masih marah padaku. Aku tidak berani datang sendiri. Setelah berpikir sejenak, Chandra akhirnya mengangguk. Setelah meninggalkan restoran, mereka segera menuju kediaman keluarga Luksono. Sepanjang perjalanan, Chandra lebih banyak diam. Selain canggung karena pertama kali semobil dengan Kinanti lagi setelah sekian lama, Chandra juga sibuk membayangkan apa yang akan terjadi dalam pertemuan nanti. Setibanya di rumah, Chandra dan Kinanti langsung menuju ruang tengah di mana Marisa berada. Marisa yang tengah asyik menonton TV pun menoleh. Ekspresi terkejut tampak di wajah wanita parubaya itu. Kinanti menyunggingkan seolah senyum, lantas menyalami mantan ibu mertuanya tersebut. Sejenak kemudian, Marisa mengajak Chandra sedikit menjauh. Kamu ini apa-apaan sih Chandra? Kenapa kamu tiba-tiba bawa Kinanti kemari tanpa memberitahu ibu? Bagaimana kamu bisa bertemu dia? Ujar Marisa berusaha memelankan suaranya. Aku tidak mengajaknya, Bu. Tadi tidak sengaja aku bertemu Kinanti di toko souvenir dan dia ingin ikut ke rumah karena ingin menemui anak-anak. Kupikir tidak ada salahnya. Jawab Chandra juga dengan suara pelan. Apa kamu bilang tidak ada salahnya? Marisa baru saja ingin mengomel lagi, tetapi terhenti ketika dilihatnya Camelia turun dari lantai 2 bersama Chiko dan Selin. Pandangan Camelia tertuju pada Kinanti. Begitupun Chiko dan Selin. Mereka tampak heran dengan kehadiran wanita itu. Sebaliknya, Kinanti tampak bahagia begitu melihat kedua buah hatinya yang sudah lama tak ia temui. Chiko, Selin, ini Mama nak. Kinanti mendekati mereka seraya merentangkan tangannya ingin memeluk. Mama Kinanti? Tanya Chiko dengan mata berbinar, meski terlihat ragu. Iya Chiko sayang, Mama Kinanti. Mama kandung kalian. Kinanti tersenyum sambil mulai menitikkan air mata. Mama, Chiko menghambur ke pelukan Kinanti. Kinanti mendekap Chiko erat seraya berkata, Mama rindu sekali pada kalian. Maafkan Mama tidak menemui kalian selama ini ya. Mama kemana saja? Chiko menatap Kinanti. Kinanti hanya tersenyum dan membelai rambut Chiko. Di tempatnya berdiri, Chandra tertegun melihat interaksi antara Kinanti dan Chiko yang hangat dan penuh haru. Mata pria itu tampak berkaca-kaca. Ia tak sadar bahwa ada wanita yang sedang memperhatikannya. Camelia, istrinya. Sejak turun tadi, Camelia belum mengeluarkan sepatah kata pun. Berbeda dengan Chiko, Selin sama sekali tak mengenali Kinanti. Gadis kecil itu masih bergelayut manja pada Camelia, menggenggam erat tangan mama barunya itu. Sampai kemudian Kinanti menoleh pada Selin dan meminta gadis kecil itu untuk memeluknya. Namun, Selin bergeming, maka Kinanti pun mendekati anak perempuannya tersebut. Selin, ini Mama sayang. Kamu sekarang sudah besar dan semakin cantik. Terakhir kali Mama bersamamu, kamu baru saja bisa berjalan. Kinanti menyeka air matanya. Selin tak menanggapi, hanya menatap Kinanti dengan ekspresi ragu. Selin, sini peluk Mama nak. Kinanti sedikit membungkuk dan merentangkan tangannya. Alih-alih memeluk Kinanti, Selin justru semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Camelia.
Gadis kecil itu menengadah, seolah bertanya pada Camelia apa yang harus ia lakukan. Camelia mengangguk, mengisyaratkan agar Selin memeluk Kinanti. Perlahan Selin menggerakkan kakinya dan membiarkan Kinanti menariknya ke dalam pelukan. Maafkan Mama, Selin sayang. Mama sudah lama tidak menemui kalian, sampai kamu sama sekali tidak ingat pada Mama. Kinanti terisak. Menyaksikan itu, Chandra kemudian sedikit menengadah untuk menahan air matanya. Ia masih tak sadar bahwa Camelia kembali memperhatikannya. Kenapa Chandra tampak ingin menangis? Apakah itu pertanda bahwa Chandra masih mencintai Kinanti, atau sekadar rasa haru karena menyaksikan pertemuan antara sang mantan istri dengan anak-anaknya? Camelia tak mampu menjawab pertanyaan dalam benaknya. Ia kembali menatap Kinanti yang masih mendekap Selin erat. Meski Camelia tak menyukai kedatangan Kinanti yang tiba-tiba, tetap ada rasa iba terselip di hatinya. Sebagai seorang wanita, ia cukup tersentuh melihat kesedihan di wajah Kinanti karena Selin tak mengenalinya. Ya sudah, mari kita duduk dulu. Kamu sudah makan, Kinanti? Kalau belum, ayo kita makan malam bersama. Suara Marisa memecah keheningan yang sempat terjadi. Terima kasih, Bu. Saya sudah makan malam tadi bersama Chandra. Jawab Kinanti seraya melepaskan pelukannya pada Selin. Mendengar jawaban Kinanti, Camelia menoleh pada Chandra. Begitupun Marisa yang juga memandangi putranya. Ditatap ibu dan istri, Chandra akhirnya tersadar bahwa sejak tadi ia diperhatikan. Ia tak menyangka Kinanti akan mengatakan bahwa mereka makan malam bersama tadi. Raut wajah Chandra kini tampak bingung. Chandra berdeham. Ah, iya. Tadi kami makan malam sebentar karena ada yang ingin dibicarakan dan sekadar bertukar kabar. Keheningan kembali meliputi, menjadikan suasana semakin canggung. Kalau memang sudah makan malam, ayo kita mengobrol di ruang tamu saja. Camelia berkata dengan suara yang tenang. Oh ya, kita belum berkenalan. Kamu Camelia kan? Chandra sudah bercerita tentangmu tadi. Kinanti mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Camelia balas menyalami seraya berkata, benar, saya Camelia. Kamu Kinanti kan? Ya, saya Kinanti, ibu kandung Chico dan Selin. Jawab Kinanti dengan sedikit menekankan nada suaranya saat mengucapkan ibu kandung. Camelia hanya tersenyum dan kembali mempersilahkan Kinanti untuk menuju ke ruang tamu. Di sofa ruang tamu, Kinanti mengajak Chico dan Selin duduk bersamanya. Namun, tak lama kemudian, Selin sudah berlari ke arah Camelia. Gadis kecil itu duduk di antara Camelia dan Chandra. Hanya tinggal Chico yang duduk dan bercerita di samping Kinanti. Ada rasa iri di wajah Kinanti karena melihat buah hatinya justru tampak begitu menyayangi wanita yang kini menjadi pengganti dirinya. Sementara itu, Camelia menoleh pada sang suami yang tampak termangu. Jika memang Chandra masih mencintai Kinanti, kenapa mereka bercerai? Apa yang sebenarnya menyebabkan perceraian mereka? Camelia tak pernah peduli akan hal itu sebelumnya. Namun, kali ini ia merasa amat penasaran.